Rizky Saputra, NIM 15140114, mahasiswa S1 Ilmu Komputer. Saya sedang melakukan uji coba hasil penelitian saya berjudul prototipe deteksi kebakaran hutan menggunakan microcontroller sebagai inovasi security kebakaran hutan. Di sini saya akan menjelaskan berbagai komponen yang ada di sistem utama. Yang pertama ialah microcontroller Mega 2560. Di sampingnya ada buzzer untuk memberi peringatan bahwa sistem telah nyala, berbunyi beep. Lalu di sini ada power supply menghasilkan tegangan 12 volt dan 5 volt. Di sampingnya ada modul GSM SIM 900. Di sini ada modul optocoupler untuk menaikkan tegangan dari tegangan DC menuju AC. Di sampingnya ada board charger apabila nanti kita menggunakan solar cell sebagai modul utama untuk power supply-nya. Lalu di sini ada LCD yang menampilkan status kondisi aman. Di sampingnya ada kipas untuk mendinginkan sistem apabila sistem mengalami panas. Ini merupakan terminal pin yang menghubungkan sensor yang ada di prototipe dengan microcontroller. Ada sensor api, ada motor, ada gas, ada asap, ada buzzer warning, ada lampu, dan semua ground dan VCC itu berada di satu kabel, sehingga semua sensor dan semua komponen dapat terhubung. Untuk sensor api, di sini saya menggunakan flame detector. Lalu ada sensor asap MQ2, ada sensor gas MQ2, dan sensor untuk mengukur suhu DHT. Sini saya juga menggunakan komponen tambahan. Ada buzzer warning sebagai peringatan nyala bahaya. Lalu di sini saya menggunakan pompa untuk memadamkan api sementara. Ini merupakan air yang akan dihisap oleh pompa. Dan di sini saya menambahkan lampu tambahan yang dapat dikontrol juga dengan modul GSM. Ini adalah miniatur hutan atau prototipe hutan yang dibuat dengan ukuran 1x1 meter yang diisi oleh daun-daun kering serta ranting-ranting pohon sebagai pemantik nyala api apabila dibakar, sehingga semua sensor yang ada dapat terdeteksi apabila ada api, ada asap, ada suhu yang berlebih, dan gas. Saya pasang karena saya baca di sebuah artikel bahwasannya ada tumbuhan yang dapat menghasilkan gas, sehingga apabila gas dari tumbuhan itu keluar dan ada asap atau suhu yang berlebih, dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Di sini telah aktif dan dia memberikan pemberitahuan bahwa sistem keamanan hutan di sektor A telah aktif, Pak, dan proteksi sistem keamanan kebakaran hutan sektor A dalam kondisi on, Pak. Dan sekarang status kondisi aman.
karena belum ada terdeteksi apapun, baik suhu, api, asap, gas, dan lain-lain. Ini adalah miniatur hutan yang akan kita buat. Sekarang alat sudah nyala normal 100%. Status kondisi aman. Untuk mengecek apakah kondisinya benar-benar aman, kita dapat mengirim pesan, ketik lapor di handphone, lapor, maka sistem akan mengirimkan laporan terkait situasi yang ada di prototipe. Oke, ini merupakan laporannya. Kadar gas 8, kadar asap 3, suhu 31 derajat Celcius, serta kelembaban. Di sini kita mencoba melakukan pembakaran di prototipe. Kita melakukan pembakaran api. Kita lihat sensor mana yang menyala. Terdeteksi api dan dia melakukan panggilan ke telepon, lalu pompa menyalakan air untuk memadamkan sementara, dan alarm berfungsi mengirimkan pemberitahuan. Lalu di sini di handphone pemadam kebakaran juga memberitahu telah terjadi kebakaran hutan dan dia mengirimkan link SMS. Link SMS telah terjadi kebakaran hutan dan mengirimkan lokasi Google Maps. Apabila kita mengklik Google Maps-nya, maka dia akan mengirimkan titik terjadinya kebakaran. Kita lihat di sini ada asap yang memicu terjadinya kebakaran. Kondisinya sekarang 27% dan dia mengirimkan pemberitahuan. Sini terdeteksi asap sebanyak 49% dan dia menyalakan pompa untuk memadamkan asap dan alarm, dan dia menelpon pihak pemadam kebakaran bahwa terjadi asap. Ada pemadam kebakaran, ada asap berlebih di dalam hutan memicu terjadi kebakaran. Kita buka link Google Maps-nya.
maka dia membuka link Google Maps di mana terjadi kebakaran. Kita buka rute. Di situ lokasi terjadinya kebakaran hutannya. Sekarang terdeteksi asap 12% dan dia hanya mengirimkan pemberitahuan SMS ke HP user aja. Kita menyalakan pompa karena lebih dari 30%, maka dia akan menyalakan pompa secara otomatis. Sini kita mencoba mendeteksi gas. Laporannya gasnya ada 49 dan dia memberikan laporan ke user bahwa ada gas berlebih. Ada terdeteksi gas di sini dan dia memberikan laporan. Dan pompa terus menyala, alarm memberikan peringatan terjadi kebakaran hutan. Telah terdeteksi panas 56 derajat Celcius, menyalakan pompa untuk memadamkan situasi panas yang berada di dalam hutan, dan dia memberikan laporan ke handphone telah terjadi suhu panas. Dia menyalakan alarm buzz warning sebagai penanda dan deteksi asap di dalam hutan. Suhu di dalam prototipe hutan sebesar 48 dan pompa terus menyiramkan air untuk mendinginkan suhu yang berada di hutan, dan alarm terus berbunyi pertanda ada suhu berlebih dan dia memberikan pemberitahuan. Situasi di hutan masih dalam kondisi panas karena masih ada bara api, sehingga dia memberikan peringatan lagi ke handphone dan menyalakan alarm serta pompa terus memadamkan kondisi di dalam hutan sampai pihak polisi hutan atau pemadam kebakaran tiba di lokasi. Suhu sekarang 48 derajat Celcius. Pompa berfungsi untuk memadamkan api dan terus memberikan peringatan kepada handphone bahwa suhu sangat panas berada di dalam hutan. Sekarang saya akan menggunakan perintah pompa on untuk menyalakan pompa melalui pengontrolan
dari SMS. Saya memberikan perintah pompa on, maka pompa akan aktif. Ini berfungsi untuk apabila di dalam hutan kita ingin menyalakan pompa walaupun tidak ada asap, tidak ada api, atau tidak ada suhu yang berlebih. Di sistem ini juga kita dapat melakukan pengontrolan jarak jauh seperti menghidupkan lampu yang berada di dekat sistem. Saya menggunakan perintah lampu 1 on, maka kita akan mengirimkan pesan ke sistem untuk menyalakan lampu. Lampu 1 on dan lampu menyala. Terima kasih telah menyaksikan hasil penelitian dari saya dengan Type deteksi kebakaran hutan menggunakan microcontroller sebagai inovasi security kebakaran hutan. Menggunakan sensor MQ2 untuk sensor asap, ada sensor gas dengan sensor MQ2 juga, dengan sensor api, flame detector, dan sensor suhu DHT22. Dan di sini juga kita telah berhasil menguji coba untuk menyalakan perangkat jarak jauh dengan media perantara SMS untuk menyalakan pompa, menyalakan lampu, menyalakan buzzer warning, walaupun tidak ada asap, api, atau suhu yang terdeteksi, sehingga kita dapat mengontrolnya dari jarak jauh dengan menggunakan handphone atau SMS. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.